fishball, ya. Sebenarnya tidak ada pertanyaan fishball. Yang ada adalah pertanyaan yang di-generate, ya. Sudah di-generate, ya. Jadi teman-teman nanti akan berdasarkan materinya. Apa sih pertanyaannya di fishball, gitu ya? Jadi kalau tugas Anda 3, kita suruh milih, gitu ya. Pilih salah satu tugas Anda yang paling menarik dan jelaskan alasannya. 3 kompetensinya. Pilih salah satu kompetensi Anda yang paling menarik, jelaskan 3 alasannya. Kayak gitu. Pertanyaannya begitu semua. Ya. Atau dari aplikasi pilih gini. Salah satu kompetensi Anda adalah negosiasi. Jelaskan 3 manfaatnya. Gitu ya. Itu pertanyaan fishball. Ya. Oke? Jadi Anda sudah dapat gambarannya, ya. Kadang-kadang juga bukan manfaat yang ditanyakan. Misalnya 3 kunci sukses, ya, dari tugas tersebut. Boleh seperti itu, ya. 3 kunci sukses, 3 manfaat, 3, ya, kalau tugas biasanya yang ditanyakan kompetensi juga bisa. Gitu ya. Jadi selalu 3. Nah, kenapa 3? Kita coba lihat di sini ya. Oh, saya kasih tips dulu ya. Nggak seru kalau nggak kasih tipsnya ini ya. Gimana sih cara menjawab pertanyaan fishball ya? Oke. Yang pertama tipsnya ya. Postur ya, berdiri di sini. Kalau seperti saya ya, jarang tangannya turun di sini ya. Jadi selalu di atas gitu ya. Selalu di atas ya. Menari-nari, menunjuk begini. Oh, kenapa? Tidak terdengar sampai belakang. Oh, ini kurang. Ini tes. Ya. Oke. Ya. Kurang kedengaran katanya. Jadi harus saya pegang. Kalau saya pegang nggak bisa menari-nari tangannya, gitu ya. Jadi postur diperhatikan, ya. Ya kalau pegang ya terpaksa begini ya, tangannya. Kalau lagi ke sana, kalau ke sini, kita ganti. Ya harus terbiasa dengan itu ya. Yang kedua, mulailah dengan thank you, terima kasih, ya. Thank you, ya. Terima kasih apa? Ya sampaikan apresiasi kepada dewan juri yang mengajukan pertanyaan. Ya, bentuk thank you-nya tergantung Anda, kreativitasnya. Branding, kita harus branding. Siapa Anda? Siapa perusahaan Anda? Apa produk Anda? Sebutkan branding itu di dalam presentasi Anda. Kita harus mengapresiasi perusahaan kita yang mengirim kita untuk lomba ini. Harus branding, ya. Jadi ada presentasi, tadi itu yang presentasi dari mana ya? Nggak tahu saya. Kenapa? Dia nggak branding gitu ya. Dia nggak memperkenalkan dirinya siapa gitu ya. Jadi jangan sampai Anda keluar ruangan, juri tidak tahu Anda itu dari mana gitu ya. Ya. Kemudian pointer. Pointernya, sebutkan pointernya 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Gitu ya. Oke. Dan sebutkan, disertai, jelaskan. Karena pertanyaannya jelaskan 3, bukan sebutkan 3. Kalau cuma sebutkan 3, Anda 3 sebutkan aja. Tapi jelaskan 3. Jadi tidak cukup hanya sebutkan, harus dijelaskan. Ya. Yang berikutnya, harus menyebutkan contoh. Umpamanya, misalkan pengalaman saya, gitu ya. Harus menyebutkan apa? Contoh. Ya. Yang berikutnya adalah angka, data. Sebutkan data. Data, ya. Angka itu data, ya. Karena kita butuh faktanya. Misalnya Anda katakan apa? Kunci suksesnya adalah
saya mampu begini, terbukti dengan pencapaian saya sekian persen. Nah, itu baru, ya, itu data namanya, gitu ya. Sebanyak 1000 orang, sebanyak sekian, itu adalah data. Oke? Tapi yakinlah, menyebutkan contoh dan angka ini suatu hal yang tidak mudah, ya. Summary, rangkum jawaban Anda. Kesimpulannya jadi 1, 2, 3. Dan terakhir adalah closing. Terima kasih, boleh pantun, boleh apa gitu ya, silakan. Oke, itu tipsnya. Ada pertanyaan? Atau ada yang mau mencoba? Kita berikan aplaus yang mau mencoba, luar biasa di sana. Ada yang mau mencoba, angkat tangan. Ya, silakan. Ya, kita coba di sini. Silakan. Ya, yuk. Sini di atas ya mencobanya. Yuk. Mau nanya Pak Andi katanya. Oh, mau bertanya. Kira mau mencoba. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya ada 2, Pak. Yang pertama terkait dengan durasi dari presentasi. Tadi kan disampaikan, ya, perkenalkan saya Uci dari PLN. Sebelumnya tadi Bapak membahas terkait dengan adanya kendala saat presentasi. Ya. Maka waktu itu bisa di stop ya Pak? Oleh panitia. Apabila misalkan di profil itu ada kendala nih Pak, bolehkah presenter itu meminta bahwa mengulangi kembali presentasi itu dengan awal waktu gitu Pak? Atau memang harus tetap melanjutkan sampai akhir? Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, ini kan tadi disebutkan untuk branding diri ya Pak dari Fishball. Bolehkah branding itu masih di akhir Pak? Jadi pas di closing itu kita menyebutkan kembali nama dan jabatan kita di kontak center. Terima kasih Pak. Baik, kalau misalnya lagi presentasi terus start, maka itu akan di pause aja timernya. Nanti kalau lanjut lagi akan dilanjutkan. Ya, biasanya begitu. Tapi kalau masalahnya Anda bawa notebook sendiri dan itu ngadat, ya, itu ngadat biasanya itu di luar dari tanggung jawab panitia gitu ya. Ya. Jadi pastikan Anda punya waktu untuk mengecek dulu sebelum start presentasi. Anda punya waktu untuk mengecek dulu sebelum start presentasi. Jadi tidak langsung begitu masuk presentasi, enggak. Ya, jadi cek dulu ya, slide-nya, mainkan ininya, sound-nya berjalan atau tidak. Setelah itu baru presentasi, ya. Ada waktunya. Kurang lebih ya sekitar 2-3 menit lah untuk mengecek itu ya. Ya. Dan di luar ruangan juga teman-teman itu udah disiapin dulu. Clip on-nya udah dipasang sebelum masuk, itu sudah disiapkan dulu ya. Ya. Sudah disuruh lari-lari dulu supaya panas gitu ya. Enggak. Ya, tergantung ya dari teman-teman. Gitu ya. Ada lagi? Dan sebelah sana ada? Mbak, itu ada. Neng. Selamat pagi Pak Andi. Pagi. Dari Coca-Cola. Satu pertanyaan aja Pak, untuk pertanyaan fishball, karena kan waktu offline itu ada sekitar 3 atau 4 pertanyaan yang diajukan ya Pak ya. Sedangkan waktu offline itu hanya 1 karena fishball kita ambil kan ya Pak. Nah pada saat sekarang pertanyaannya totalnya berapa ya Pak? Pada offline sebelumnya, sebelum ada online itu hanya 1 karena kita ngambil fishball. Ya. Sekarang juga cuma 1 Mbak pertanyaan. Kalau Mbaknya mau 2, nanti saya kasihkan 2. Oke baik, terima kasih Pak. Jadi kalau mau 2, pertanyaannya boleh titip ke panitia ya. Saya 2 ya pertanyaannya, gitu ya. Jadi
Satu aja bikin gugup gitu ya, apalagi kedua. Ya, silakan. Kenapa Mbak? Ini mau lama-lama sama Pak Kris ya kayaknya. Ya. Ya. Oke, Pak Andi dan teman-teman, salam kenal, saya Christopher dari Asharen. Pertanyaan saya adalah, tadi Bapak menyebutkan bahwa untuk durasi presentasi dan fishbowl itu totalnya untuk leader itu 30 menit, Pak. Iya, betul. Nah, pada saat kita menjawab pertanyaan fishbowl, ternyata waktu sudah menunjukkan lebih dari 30 menit, Pak. Apakah kemudian itu akan di-cut atau kita diberikan kesempatan untuk menyelesaikan jawaban kita di fishbowl, Pak? Akan di-cut, disuruh keluar, Pak. Ya, kalau waktunya habis, Anda presentasi habis 30 menit disuruh keluar. Terima kasih ya. Ya. Dan Anda tidak dapat 20%-nya. Ya, tidak dapat 20%-nya. Ya. Kalau nggak dapat 20%-nya fishbowl, yakinlah Anda tidak menang, ya. Tidak bakal menang gitu ya. Ya. Oke? Ya. Baik kalau gitu. Pak Andi, ada pertanyaan dari online Pak Andi. Online. Dari Mas Edison Sianturi dari Nestle. Pak, kalau semisal peserta interrupt dan merasa ada yang tidak sesuai, seperti tahun lalu ada yang interrupt karena pertanyaannya tidak sesuai dengan PPT, sehingga meminta diulang. Lalu keputusan diminta ke juri, apakah timingnya akan diulang atau tetap berjalan, Pak Andi? Baik. Ini biasanya jadi kendala kalau pada saat Anda mengumpulkan slide itu, ya, kan yang kumpulin kadang-kadang PAC ya, kadang-kadang slide-nya itu tidak cocok dengan apa yang dikumpulkan, gitu ya. Nah, jadinya tertukar, gitu ya. Tapi kita akan mengecek, gitu ya, memastikan bahwa slide-slide teman-teman itu sesuai dengan ininya. Dan kalaupun ada misalnya yang ketidakcocokan, in case terjadi, biasanya kita sudah menyiapkan pertanyaan cadangan yang bersifat general, gitu ya. Biasanya akan ada pertanyaan yang bersifat general, ya. Dan timernya, ya, itu pada saat konflik itu terjadi itu bisa di stop untuk sementara. Ya, jadi kita akan antisipasi. Ya. Karena itu kesalahan dari panitia ya pada saat menginput data. Ya kadang-kadang juga auto generate-nya tidak berjalan dengan baik gitu ya. Ya generate pertanyaan. Ini lebih canggih dari ChatGPT pokoknya. 500 peserta dan kita harus selesaikan dalam 1 minggu ya. Anda mengumpulkan datanya, kita selesaikan 1 minggu untuk generate pertanyaan itu. Ya, silakan. Ada lagi? Baik, kemudian dari Mas Agung Dwi, Pak, sewaktu presentasi apakah nantinya dilihat peserta lain atau hanya juri saja, Pak Andi? Maksudnya? Pada sesi presentasi itu hanya disaksikan oleh juri saja atau disaksikan juga oleh peserta lain? Juri saja. Jurinya kemungkinan maksimal 15 orang kalau tidak salah sih jurinya. Ya, 15 ya sekitar 16 ya. Kalau yang terdaftar itu kita daftar kalau tidak salah 16-17 juri dalam satu ruangan. Antisipasi ada juri yang tidak hadir, jadi kita upayakan 15 juri dalam satu ruangan. Dan terdiri dari berbagai perusahaan. Ya. Oke. Ada lagi? Oke. Khusus untuk kategori yang agent English ya, presentasinya dalam bahasa Inggris, fishbowl-nya dalam bahasa Inggris. Kalau yang lain presentasinya boleh berbahasa Inggris ya, tapi tidak disarankan. Takutnya jurinya nggak ngerti. Ya. Ya. Boleh
Boleh nggak bahasa China? Nggak boleh. Ya. Oke, hanya bahasa Inggris. Ya, baik. Ini adalah fishbowl-nya. Fishbowl-nya itu ada bobotnya, ya. Masing-masing kalau Anda lihat ada kesesuaian jawaban, kemudian ada kelengkapan jawaban 3, ada contoh, ada data, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi nanti penilaiannya seperti ini ya. Jadi supaya teman-teman aware, ya, gimana caranya. Nah, ini saya berikan contoh, jelaskan 3 hal menarik dari kreativitas Anda. Ya, itu pertanyaan general, ya. 3 hal menarik dari kreativitas Anda, gitu ya. Atau contoh yang lain adalah pilih tugas pokok Anda yang paling menantang dan jelaskan 3 alasannya, gitu ya. Nah, ada yang mau mencoba? Harus dicoba ini ya. Kayaknya kita harus tunjuk ya. Ya. Kita harus tunjuk gitu ya. Ya. Wajib naik ke sini ya kalau ditunjuk ya. Ya. Oke. Kita acak gitu ya. Kita acak. Ya. Keluar nomornya. Nomor berapa yang akan tampil gitu ya. Ya. Nggak apa-apa ya, saya minta yang di depan aja menyebutin 1 angka ya. Ya. Oke, Mbak yang ini, sebutin 1 angka. 1 sampai 20. 16. Oke. Sebutin 1 angka 1 sampai 4. Ya. 4, oke. Kita hitung ya, nomor 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti Anda 1, 2, 3, 4. Oh, Mas yang sana ya, presentasi. Iya, silakan. Kita berikan waktu. Atau di sini? Di sini. Oke, ya. Langsung mulai atau gimana Pak? Ya, ini pertanyaan nih. Pilih tugas Anda yang paling menantang dan jelaskan 3 alasannya. Oke baik, sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Musa. Ingatnya Musa adalah muda dan santuy, oke? Oh. Musa ya. Saya dari AHM teman-teman semua. Saya ambil kategori trainer. Pekerjaan pokok yang paling menantang di kontak center AHM adalah monitoring perkembangan development dari setiap agen. 3 alasan kenapa demikian Bapak Ibu sekalian. Kita punya program pembelajaran. Dari sebelum kita harus mapping mereka gitu, kita harus develop mereka, dan setelah itu tantangannya adalah bagaimana kita memonitoring by on one, satu persatu gitu ya. Kenapa demikian? Karena kita harus punya komunikasi yang berbeda. Contoh, saya ambil Mbak siapa? Revan. Mbak Revan perempuan, berarti saya harus mengkomunikasikan, ya saya harus asik dengan Mbak Revan. Contoh, ya di sini ada bro siapa? Bro Gindi, ada bro Gindi, berarti harus gimana bro dan lain sebagainya. Komunikasi seorang trainer kepada setiap agen itu harus diversifikasi berbeda. 1, dari komunikasi yang berbeda. 2, setiap orang punya latar belakang yang berbeda. Ada orang yang merantau, ada orang yang tinggal memang asli Jakarta gitu ya. Dari background etnografinya, kita juga harus punya pendekatan yang berbeda. Jadi kita punya alasan 2, kenapa mentoring itu menjadi suatu tantangan. 3 adalah dari jabatan mereka gitu. Ketika kita melakukan counseling pada tim leadernya gitu, gimana sih timnya? Maka scopingnya harus helicopter view. Tapi kalau misalnya kita mendevelop atau monitoring dari timnya, maka kita harus dari pandangan mereka terhadap atasan seperti apa, bottom to up. Jadi 3 itu teman-teman, tantangan terbesar coaching atau mentoring setelah pelatihan itu adalah tantangan terbesarnya. Kenapa? 1, komunikasi, 2, etnografinya karena harus penyesuaian, 3 adalah dari titel jabatannya. Mungkin demikian dari saya. Jika ada pertanyaan bisa hubungi saya di Instagram roisdrmm. Terima kasih. Wow, kita berikan aplaus, luar biasa ya. Wow, ada contohnya? Ada. Ada angkanya? Ada kesimpulannya? Jawabannya 3? Wah, mantap, luar biasa. Ini calon platinum kayaknya ya, kita berikan aplaus ya. Iya. Lagi?
Lagi dong gitu ya. Mas ini, coba sebutin satu angka mas. Mas, ayo sebutin satu angka. Ya. 37. Oh, kebanyakan ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 mas. 27 aja. Berarti 27 mundur. 29, 28, 27. Iya. Dan kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh, Mas yang nomor 4. Silakan ya. Oke. Iya, silakan. Tes ya. Baik, terima kasih Pak Andi dan rekan-rekan sekalian. Untuk tugas pokok saya yang bagi saya paling menantang itu adalah supporting teman-teman. Kenapa? Karena saya sebagai leader itu yang pertama saya harus tahu latar belakang agent yang saya bawahi. Lalu yang kedua, saya juga harus paham sikap dan sifat mereka, karena kalau saya tidak paham sifat dan sikap dan sifat mereka, mungkin apa yang akan saya informasikan kepada agent saya atau saya ingin motivasi agent saya itu tidak akan masuk, agent saya tidak akan paham karena saya belum memahami sifat dan sikap mereka. Dan untuk yang terakhir, yang ketiga, itu saya harus paham saat apa yang akan saya saya harus memberikan motivasi apa pada agent saya dan suasana seperti apa. Karena tidak mungkin saat agent saya itu moodnya kurang baik, itu saya memberikan suatu pengaruh ataupun motivasi. Jadi kesimpulannya, tugas pokok saya yang paling menantang itu supporting, dan alasannya adalah saya harus paham suasana yang akan saya bawa pada agent saya harus paham materi yang akan saya motivasikan kepada agent saya, dan yang ketiga, saya harus paham sifat ataupun latar belakang agent saya. Sekian, terima kasih. Wow, aplaus juga, mantap. Iya. Anda pilih nomor berapa? Saya pilih nomor 18, Bapak. 18. Iya, 18. Ya. Mana ini? Ini tadi 16, 17, 18 dong di sana ya. Oke, 1, 2, 3, 4, sweet. Ya, nomor 4. Ayo silakan. Iya, silakan. Kita berikan aplaus. Ya. Ini duduk dulu. Ya. Teman-teman, kalau Anda presentasi nanti boleh mengajak juri untuk ngobrol. Boleh memancing juri dengan pertanyaan, iya kan Pak? Nah, kayak gitu boleh. Ya, boleh nanya juri, Pak siapa namanya? Boleh. Ayo, silakan sini yuk. Yuk kita berikan aplaus sekali lagi yuk, sini. Ya, silakan. Deg-degan? Ya, nggak apa-apa. Biasa, itu manusiawi kalau deg-degan. Ya. Silakan, jawab pertanyaan ini, silakan. Sama pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan yang spektakuler, Bapak Ibu Dewan Juri. PT Kereta Api merupakan satu-satunya perusahaan BUMN yang melayani angkutan umum kereta api. 658 stasiun aktif, dan pada angkutan Lebaran 2023, PT KAI telah berhasil mengangkut lebih dari 4 juta penumpang. Perkenalkan, saya Cahya Aminatul Zuhria, Best of the Best Quality Assurance Contact Center 121 PT Kereta Api Indonesia. Sebagai seorang Quality Assurance, saya memiliki tugas dan tanggung jawab. Dan tugas tanggung jawab saya yang paling menantang adalah menilai. Mengapa menilai itu menantang? Yang pertama, saya harus objektif. Sebagai seorang quality assurance harus objektif dan tidak boleh membedakan antara agent senior dan juga agent junior. Dalam satu harinya, saya bisa mengambil 13 sampel, sehingga dalam satu bulannya saya bisa mengambil 192 sampel. Yang kedua, kemampuan analisa. Dalam melakukan penilaian,
saya harus bisa menganalisa secara detail informasi yang disampaikan agent kepada pelanggan. Hal ini dikarenakan apabila adanya komplain dari pelanggan, saya bisa membuktikan dari analisa yang sudah saya berikan. Dan yang tiga adalah komunikasi. Melakukan penilaian juga bisa harus memberikan hasil. Dan hasil tersebut saya juga bisa harus melakukan komunikasi secara baik dan juga efektif. Seperti contoh saat saya melakukan feedback layanan, saya juga harus bisa berbahasa dengan tata bahasa yang baik sehingga agent bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Dan apabila agent melakukan kesalahan yang sama, maka dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Bapak Ibu Dewan Juri, nikmati perjalanan Anda menggunakan kereta api panoramik dan rasakan sensasi yang sesungguhnya dibanding kereta api yang biasanya. Ayo naik kereta. Saya Cahya Aminatul Zuhria, Best of the Best Quality Assurance Contact Center 121 PT Kereta Api Indonesia. Anda adalah prioritas kami. Terima kasih. Wow, mantap. Wow, gitu ya. Bagus ya. Luar biasa kan? Nah, teman-teman, cukup 3 ya? Atau lagi? Setiap meja harus dapat giliran? Hah? Cukup? Lagi? Hah? Lagi? Oh, katanya lagi. Oke, Mbak, nomor berapa? Nomor 5. Lah di sini nomor 5. 45. Sana ya. Oke, nomor 5, silakan. Iya. Ya, di sini nomor 5. Ayo, silakan. Kita berikan aplaus buat nomor 5. Ya, meja nomor 5. Enggak, kalau misalnya ini susah saya kasih pertanyaan yang lebih mudah. Yang lebih susah deh. Pokoknya nomornya 1 sampai 30 ya. Teman-teman nanti sholat Jumat, bagi rekan-rekan yang sholat Jumat itu ada di sini pas seberang, jadi gampang. Terus makan siang nanti juga disediakan panitia ya. Nggak disediakan ya? Oh, disediakan. Nanti susah cari makannya gitu ya. Nanti GoFood banyak berdatangan ke sini kalau ini ya. Ya. Tapi teman-teman, ayo dong. Yuk silakan kita berikan aplaus ya, ya, ayolah, ya yang penting bisa kan. Nanti pilih nomor selanjutnya yang besar-besar nomornya, ya. Mau ganti pertanyaannya? Ini aja. Oke, ini aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri atas pertanyaannya yang luar biasa. Saya Wagito, Best of the Best Supervisor PT Bank Syariah Indonesia. Wow, ya. Bank Syariah Indonesia merupakan bank syariah terbesar nomor 1 di Indonesia. Hasil gabungan dari 3 bank syariah, yaitu BRI Syariah dan BNI Syariah dan juga Bank Mandiri Syariah. Di mana perbankan ini baru berdiri pada tanggal 2021 sehingga siap untuk memenuhi kebutuhan dan juga produk perbankan di masyarakat Indonesia. Sebagai seorang supervisor, saya memiliki tugas pokok, yaitu salah satunya adalah melakukan koordinasi. Nah, tugas pokok yang paling menantang menurut saya adalah koordinasi, di mana dibutuhkan 3 alasan. Yang pertama, saya harus mampu melakukan komunikasi yang baik. Kemudian yang ketiga, saya harus memastikan data yang saya sampaikan ataupun alasan saya melakukan koordinasi itu harus tepat. Yang ketiga, saya harus memastikan bahwa penyelesaian ataupun masalah yang saya tidak bisa tangani harus selesai dengan baik atau sesuai dengan SLA yang diberikan. Jadi berdasarkan seperti contoh adalah data terkait pengaduan nasabah, di mana nasabah komplain terkait dengan penipuan. Ini tidak bisa diselesaikan oleh seorang agent, harus dilakukan eskalasi. Oleh karena itu,
Untuk melakukan eskalasi tersebut saya harus benar-benar memastikan bahwa datanya benar, kemudian agar dilakukan pengecekan oleh tim terkait untuk melakukan pengecekan dan penyelesaian agar tepat, sehingga tidak ada pengulangan ataupun pengulangan call untuk cash nasabah tersebut. Kemudian setelah itu saya harus memastikan bahwa SLA, pasti setiap pengaduan harus ada SLA. Nah, setiap SLA pengaduan tersebut harus sesuai dengan yang ditetapkan. Bagaimana saya harus nasabah ini bisa diselesaikan dengan cepat sesuai SLA yang telah ditentukan. Oleh karena itu saya harus melakukan koordinasi dengan tim terkait dengan mengkomunikasikan dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bank Syariah Indonesia siap memenuhi kebutuhan masalah finansial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu Dewan Juri jangan pernah ragu untuk memilih Bank Syariah Indonesia sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4. Masih lagi? Sudah cukup? Oke, cukup katanya ya. Jadi padahal masih ada yang mau coba tuh kan, ya. Baik, kalau gitu kita cukupkan, nanti lagi ya. Nah, kita masuk soal pembekalan ujian online ya. Tapi kita masih punya waktu ini 10 menit gitu ya, sebelum melanjutkan pembekalan ini. Berarti ada lagi dong yang tampil ya. Ya, biar kita sama-sama belajar ya. Dikasih pertanyaan yang lain gitu ya. Boleh? Boleh katanya. Gimana, yes? Boleh katanya ya Pak Jessica gitu ya. Mas yang ini tadi belum memilih nomor. Masnya nomor berapa Anda pilih? Jadi berapa sampai berapa, Pak? Dari 5 sampai 30. 1 sampai 30 ini. Mejanya 1 sampai 30. Meja berapa yang Anda mau pilih? Karena saya lahir di tanggal 18. 18 sudah tadi. Oh, 18 sudah. Nomor 9, Pak. 9. Ini 6 7 8 9 belakang Anda gitu ya. Oke, kita berikan ya 9 ya. Nomor 9. Ayo, nomor 9. Siapa yang mewakili nomor 9? Iya, kita berikan aplaus nomor 9. Iya. Pertanyaannya diganti ya? Atau itu aja? Oh, boleh diganti. Ya, kita ganti pertanyaannya ya. Pilih salah satu kompetensi Anda yang paling menarik ya. Jelaskan 3 alasannya. Saya lumayan deg-degan beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu Dewan Juri, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Jika ditanyakan kompetensi yang saya miliki saat ini di Bank Syariah Indonesia, saya memilih satu kompetensi yang paling saya unggulkan. Vibes-nya beda ya, saya agak gemetar. Iya kan latihan di sini ya, nggak apa-apa. Kita berikan semangat. Baik, adapun yang menjadi kompetensi saya adalah saya memilih sebagai mapping agent. Mapping agent. Kenapa mapping agent ini saya pilih sebagai kompetensi yang paling saya unggulkan? Karena dengan mapping agent saya akan membagi agent yang ada di bawah koordinasi saya menjadi 3. Yang pertama adalah productivity, yang kedua adalah skill, yang ketiga adalah sikap atau perilaku di layanan. Kenapa productivity itu sangat penting? Pertama, saya harus mengetahui sebenarnya seberapa paham agent saya terhadap produk yang ada produk yang ada di Bank Syariah Indonesia. Kemudian skillnya adalah saya mau mengetahui sebenarnya agent yang ada di bawah koordinasi saya ini sudah mengerti nggak sih kemampuan apa saja yang harus mereka ketahui pada saat
melayani nasabah ya sedang online di layanan digital. Lalu sikap tersendiri ini menentukan bagaimana agent akan berperilaku atau berkoordinasi sesama agent. Sehingga dari mapping agent tadi, saya sudah melakukan 3 hal ini, dan jika diberikan angka skala 1 sampai 10, maka saya sudah bisa mencapai 9 dengan tingkat koordinasi agent yang luar biasa. Dan alhamdulillahnya lagi nih Bapak Ibu Dewan Juri, tahun ini kami dipercaya menjadi peringkat pertama Bank Syariah Indonesia untuk kategori layanan email dan sosial media. Dari sini sudah dapat kami simpulkan bahwa kinerja tim leader yang kami lakukan di layanan memberikan dampak yang luar biasa untuk layanan Bank Syariah Indonesia. Dari hasil kinerja tadi, apakah Bapak Ibu masih cukup ragu untuk membuka rekening di Bank Syariah Indonesia? Perlu Bapak ketahui bahwa pembukaan rekening di Bank Syariah Indonesia dipermudah dengan cara online, mendownload aplikasi BSI Mobile melalui Play Store dan App Store. Bank Syariah Indonesia, sahabat finansial, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Siapa tadi namanya? Laode dari Kendari ya. Sulawesi Tenggara ya. Oke, jauh-jauh dari Sulawesi Tenggara. Kita berikan aplaus buat ya. Nah, lagi kayaknya ini belum jam 10 soalnya ini ya. Masih ada. Ayo Mas, Mas Laode. Laode ya. Pilih nomor berapa? Oh, jangan dihitung mejanya. Ya. 20. Berarti bea cukai ya. Nomor 20 bea cukai ya. Wah, tuan rumah ini kayaknya ya. Ya, ayo siapa kegerangan di tim bea cukai? Kita sambut ya. Nanti dia milih 21, yang 21 milih 22, 22 milih 23. Oh, lanjut semua di sini ya. Oke. Bagaimana tim bea cukai? Ada yang bisa tampil? Ayo tuan rumah, ayo semangat dong. Kita berikan aplaus sekali lagi. Iya. Iya. Nah, ini dia. Oke, ya. Bea cukai juga nggak mau kalah ya. Silakan. Mau pertanyaan apa? Kompetensi aja atau apa? Tugas. Kompetensi. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu juri atas pertanyaan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Via Lutfiatul Husna, bisa dipanggil Via. Saya seorang Quality Assurance dari Contact Center Kemenq Prime 134, tidak ada duanya. Baik. Wow. 134 tidak ada duanya. Nggak ada nomor 2. Nah, jadi apa kompetensi yang paling menarik bagi saya? Apa kompetensi yang saya unggulkan dalam diri saya sendiri? Kompetensi tersebut adalah bisa mengenali agent dengan baik. 1, 3, 4, Jadi, tidak ada ketika 2. saya sebagai quality assurance, saya juga harus melakukan pengawasan kualitas. Kemudian saya juga akan memberikan feedback kepada para agent atas kualitas yang mereka berikan atau jawaban ataupun solusi yang mereka berikan. Alasannya, bagaimana saya bisa mengenali agent dengan baik, yaitu yang pertama, selain menjadi quality assurance, saya juga beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk menjadi team leader di dalam contact center kami. Nah, dengan menjadi team leader tersebut, saya bisa mengenali para agent. Dengan menjadi team leader, saya bisa mendekati para agent dengan lebih baik, karena biasanya quality assurance itu lebih mendapatkan seperti lebih ditakuti ketimbang tim leader begitu oleh para agent. Dengan menjadi tim leader, saya bisa mendekati para agent dengan lebih baik, mengenal satu persatu. Nah, dengan begitu saya bisa mendapatkan
wawasan ataupun pengenalan yang baik oleh para agen tersebut begitu. Kemudian alasan yang kedua, saya juga biasanya sering mengajak makan para agen. Kita makan bersama, kita pergi bersama. Nah, dengan bercerita tersebut itu membuat saya juga lebih mengenal para agen, sehingga dalam hal pekerjaan saya bisa memberikan feedback sesuai dengan karakter masing-masing agen, sehingga mereka pun bisa menerima dengan baik dan untuk seterusnya bisa memperbaiki diri mereka pun dengan baik. Begitu. Untuk yang ketiga alasannya, di rumah. bagaimana saya bisa mengenal para agen adalah saya orang yang cukup ramah kepada orang lain. Dengan saya ramah, dengan saya tulus memberikan solusi ataupun nasihat kepada para agen, hal tersebut pun akan memberikan para agen dengan baik. Begitu untuk kompetensi yang saya unggulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Oke, saya suka ini. 1, 3, 4 tidak ada duanya. Pantesan. Harusnya 1, 2, 3, 4 ya. Oh, pantesan dia ini. Baru nggak tadi gitu ya. 1, 3, 4 tidak ada duanya gitu ya. Ya. Baru nggak juga kan? 1, 3, 4 nggak ada duanya. Oh, nggak ada nomor 2-nya maksudnya. Ya. Oke. Anda pilih nomor berapa? Masih ada. Oh, pas jam 10 ternyata ya. Oh, Anda terselamatkan dengan bel gitu ya. Ya. Teman-teman butuh istirahat sebentar? Butuh ya? Ya, kurang lebih 15 menit ke toilet. Toiletnya ada sebelah sini ya. Ya. 15 menit kita istirahat, balik lagi sini kita lanjutkan materinya, pembekalannya. Oke? Oke, sebelum keluar kita tepuk kontak center. 1, 2, 3. Terima kasih, istirahat sebentar. Luar biasa.